Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Rizal Barera. Kali ini gua mau nunjukin kepada teman-teman semua kalau di channel ini ada segmen atau konten terbaru yang namanya Detektif Mars. Jadi konten terbaru gua ini bakal membahas misteri-misteri atau kasus-kasus seru yang ada di seluruh belahan dunia. Mulai dari kasus pembunuhan, penculikan, perampokan, serta tokoh-tokoh penting pada masanya. Konten ini bakal jadi konten utama dalam channel ini. So, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya guys agar dapat notifikasi setiap gue upload video terbaru. Oke guys, mungkin ini saja penjelasan singkat mengenai konten terbaru di channel ini. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita intro dulu guys. Bicara pemberantasan korupsi di Indonesia, maka tidak boleh lupa dengan kasus yang mencoreng institusi penegakan hukum di tanah air. Salah satunya adalah kaburnya koruptor Edi Tansil dari Lembaga Pemasyarakatan LP Cipinang pada 1993. Saat itu, tidak diketahui kemana Edi Tansil melarikan diri. Dugaan muncul bahwa dia kabur ke Cina. Sekitar 20 tahun kemudian, nama Edi Tansil kembali terdengar. Meski belum juga berhasil ditangkap, pada 2013 lalu, Jaksa Agung Basrif Arif mengatakan, Kejaksaan Agung telah mengendus keberadaan pembobol uang negara melalui Kredit Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, melalui perusahaan Golden Key Group atau GKG di Cina. Jaksa Agung Basrif Arif mengatakan pada 8 September 2011 pihak kejaksaan telah meminta untuk mengekstradisi Edi Tansil dari Cina ke Indonesia. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan diekstradisi. Buron penggelapan uang sebesar 565 juta dolar Amerika yang didapat dari kredit Bank Bapindo tersebut. Kasus ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Gubernur Bank Indonesia J. Sudrajat Djuiwandono tahun 1993. Saat itu, anggota Komisi 7 dari fraksi Karya Pembangunan AA Baramuli menjadi tokoh penting. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA itu mengungkap secara gamblang petunjuk kemungkinan adanya penyelewengan uang dalam jumlah besar dalam kasus kredit yang dikucurkan Bapindo kepada bos GKG Edi Tansil tanpa adanya jaminan yang jelas. Belakangan ada dua nama pejabat penting yang diketahui memberikan referensi layak kredit untuk Edi Tansil yang ditunjuk kepada jajaran pimpinan tertinggi di bank milik pemerintah itu. Keduanya adalah mantan Menteri Keuangan JB Sumarlin dan Ketua DPA Laksamana Purnawirawan Sudomo. Namun, tidak ada bukti keterkaitan mengenai aksi Edi Tansil dengan dua orang itu. Di dalam pengadilan terungkap adanya pembobolan uang negara sebesar 430 juta dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan sekitar 1,3 triliun. Atas perbuatannya, Edi diganjar hukuman penjara 17 tahun, uang pengganti 500 miliar rupiah, dan denda 30 juta rupiah, termasuk penyitaan sejumlah aset miliknya. Namun, negara harus gigit jari. Pasalnya, setelah dihitung aset Edi Tansil hanya sekitar 100 miliar rupiah. Kaburnya Edi merupakan tamparan keras bagi dunia peradilan tanah air. Sebab, sejumlah upaya yang menguras tenaga, biaya, dan waktu berbulan-bulan dengan menghadirkan sekian petinggi negara seperti Sudomo, JB Sumarlin, hingga Menteri Muda Keuangan Nasruddin Suminta Putra pun kandas. Edi Tansil harusnya dalam tahap pengawasan khusus karena ketahuan memiliki fasilitas istimewa di penjara. Fasilitas itu berupa ruangan berpendingin udara hingga izin kunjungan keluarga setiap hari baginya. Namun, di tengah pengawasan khusus itulah justru Edi Tansil berhasil kabur. Hingga kini sudah 23 tahun Edi Tansil kabur dari Indonesia. Selama itu, publik disuguhi informasi sumir tentangnya. Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Jika masih hidup, di mana ia berada? Ada yang menyebutnya di Cina. Lagi pula beberapa kali Kejaksaan Agung pernah mendeteksi Edi Tansil pulang ke kampung halamannya di Fujian, salah satu provinsi di pesisir selatan Tiongkok, tempat lahir mayoritas keluarga-keluarga migran Tionghoa terdahulu dari Indonesia. Meski begitu, laporan itu nyatanya tak pernah ditindaklanjuti oleh otoritas Indonesia.
Nama Edi Tansil akan selalu diingat sebagai bukti betapa sulitnya mengendalikan koruptor, persisnya perkongsian para koruptor, juga menjadi monumen ikhwal ringkihnya sistem hukum di Indonesia yang dengan mudah dijebol oleh koruptor kelas kakap. Inilah misteri dari kasus koruptor kelas kakap Edi Tansil yang belum juga ditangkap hingga saat ini. Buat teman-teman semua yang suka dengan saya membahas berbagai misteri-misteri seru, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa juga kalau ada yang mau request misteri-misteri seru yang akan dibahas di next video, silahkan komen ya. Saya Rizal Barera, keep humble and see you on the next mystery. Bye-bye.